Shalom saudaraku sekalian, bersyukur kita boleh bertemu lagi untuk bersama merenungkan firman Tuhan di dalam altar keluarga. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6, demikian firman Tuhan katakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang kisah dua orang sahabat, yaitu Jojo dan Kiki. Jojo dan Kiki adalah dua sahabat dari sejak kecil sampai mereka dewasa, dan mereka masing-masing sudah bekerja. Pada suatu hari, Kiki menuliskan SMS kepada Jojo yang isinya, "Hati-hati, ada orang akan menghancurkanmu." Nah, saudara, waktu mendapatkan SMS itu, Jojo ini sedang bekerja sebagai seorang penjaga gudang, dan dia betul-betul menggunakan SMS daripada Kiki sebagai tanda dia harus waspada bahwa ada orang yang ingin menghancurkannya. Jadi waktu dia menjaga gudang, keluar masuk barang, dia dengan sangat teliti dan dia selalu waspada, jangan-jangan orang ini yang akan menghancurkan saya. Jadi dia selalu bekerja dengan sangat baik, dengan sangat jujur, sehingga dia dipromosikan oleh bosnya sebagai kepala gudang, ya. Nah, saudara, dia terus mengingat akan SMS daripada temannya yang selalu mengingatkannya bahwa ia harus waspada, ada orang yang ingin menghancurkannya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia naik pangkat menjadi manajer. Dan terus dia selalu mengingatkan kalimat itu dan selalu menaruh kalimat SMS temannya itu di meja kerjanya. "Hati-hati, ada orang yang mau menghancurkan engkau." Jadi saudara, waktu itu dia sudah menjadi manajer dan sampai pada akhirnya dia bekerja dan selesai pensiun, ya. Dan terus dia mengingat akan kalimat itu, kok sampai pada akhirnya nggak ada dia menemukan ada orang yang menghancurkannya. Saudara, waktu suatu hari dia punya kesempatan bertemu dengan Kiki, dia bertanya, "Kiki, siapa sih orang yang akan menghancurkan saya?" Saudara, kemudian Kiki dengan santai berkata, "Oh, itu hanya sebagai tanda pengingat dari saya
untuk kamu tetap harus waspada supaya jangan sampai kamu diperdaya oleh karena engkau bekerja itu memerlukan kejujuran. Saudara, singkat cerita, Kiki tertawa, wah kamu sukses, kamu berhasil ya, sehingga kamu menjadi orang yang baik dan sekarang sudah boleh menjadi orang kaya. Nah saudaraku, melalui cerita tadi menolong kita untuk betul-betul harus waspada ya, hati-hati ya, ada yang mau menghancurkan kita. Siapa yang mau menghancurkan kita? Siapa yang selalu siap sedia mau menghancurkan kita? Dia adalah iblis. Iblis senantiasa berusaha untuk dapat menghancurkan kita, memanfaatkan setiap kelengahan kita untuk membuat kita menjadi jatuh ya. Firman Tuhan dengan jelas memberikan peringatan kepada kita di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, iblis mau menghancurkan kita lewat kesombongan. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita untuk kita harus hati-hati. Jangan sampai iblis menghancurkan kita lewat kesombongan kita. Melalui kesombongan ya dapat melahirkan dosa yang lain. Dosa apa saudaraku? Dosa kecemburuan, dosa iri hati. Sudah dengan kita cemburu ya, karena kita ingin merasa diri paling hebat ya, paling tinggi, kita akan membuat kita menjadi pribadi yang sungguh sangat ingin berkuasa ya. Dengan demikian kita lupa ya, bahkan kita gagal untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita sombong. Dengan kita sombong, kita tidak mau mendengarkan saran orang. Dengan kita punya sikap yang sombong, kita menjadi pribadi yang gampang memecah belah orang ya. Terpecah belahnya di gereja, kondisi terpecah di kantor, atau kondisi terpecahnya di rumah kita ya, perpecahan terjadi itu adalah akibat daripada kesombongan. Waktu kesombongan ada, maka kita selalu merasa diri kita superior. Waktu kita merasa diri kita superior, kita tidak mau mendengarkan saran orang. Tidak hanya itu, waktu kita merasa kita superior, maka kita cenderung merendahkan orang. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waktu kita sombong, kita selalu ingin menguasai orang lain. Nah saudara, waktu kita ingin merasa paling hebat, kita cenderung membuat diri kita yang paling hebat. Kita ingin terlihat paling berkuasa, sehingga tak jarang kita menggunakan kekuasaan itu menghancurkan orang lain ya. Dan juga kita bisa ya menggunakan kesombongan kita untuk ingin berkuasa sungguh-sungguh, dan kita lupa bahwa ada orang lain yang juga punya kehebatan yang lebih daripada kita dan kita tidak mau mengakui. Melalui kesombongan kita, kita ingin merasa kita yang paling kaya ya. Kita sehingga haus akan kekayaan, dan kita membuat kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau punya uang yang banyak, sehingga kita menghalalkan semua cara ya. Cara yang tidak baik pun kita lakukan asal kita boleh mendapatkan harta yang banyak. Nah kemudian orang yang sombong selalu merasa dirinya, wah saya kayak paling hebat nih ya. Dengan uang saya yang banyak, saya bisa membeli banyak orang ya. Kemudian dia akan bisa berpikir, dengan uang yang banyak dia bisa membeli orang lain ya, membeli cinta dan membeli hal-hal yang lain yang membuat dia
jatuh ke dalam dosa perzinahan dan juga dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati. Jangan sampai iblis menghancurkan kita oleh karena kesombongan kita. Nah, orang yang sombong akan direndahkan Tuhan, ya. Itu Tuhan katakan. Jadi kalau orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, justru orang itu akan ditinggikan. Nah saudaraku, kemudian poin yang berikutnya bahwa iblis itu berjuang untuk melawan iman kita. Iblis ingin kita tidak dekat dengan Tuhan. Iblis ingin menghancurkan iman kita, ya. Bagaimana iblis menghancurkan iman kita? Iblis menghancurkan iman kita dengan membuat kita, ya, menaruh kecurigaan kepada Tuhan. Kita menaruh kecurigaan, apakah betul Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupanku? Mengapa Tuhan izinkan kesulitan ekonomi terjadi di dalam keluargaku, ya? Dan banyak lagi hal-hal yang iblis suntikan kepada kita bahwa agar kita mencurigai akan kebaikan Tuhan, ya. Iblis bisa mengatakan, wah Tuhan gak cinta sama kamu. Kalau Tuhan cinta sama kamu, gak mungkin dia membiarkan engkau sakit sekian lama dan tak sembuh-sembuh. Kalau Tuhan mencintaimu, ya, gak mungkin engkau mengalami kebangkrutan. Kalau Tuhan mencintaimu, nggak mungkin saat ini kamu nggak punya pekerjaan. Jadi ada banyak cara iblis menyuntikkan kepada kita untuk kita curiga akan kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iblis berjuang melawan iman kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita pun harus dengan firman untuk mengalahkan iblis. Kita jangan mau, ya, diperdaya oleh iblis untuk mencurigai akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Tapi Tuhan yang maha baik itu senantiasa akan berusaha untuk mengasihi kita dan menolong kita. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Ada sebuah cerita bagaimana seorang pemuda yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Namun suatu hari dia mengalami kehilangan orang tua yang dikasihinya. Dia mengalami kehilangan orang tua yang dikasihinya dan membuat dia menjadi down. Bagaimana aku hidup saat ini tanpa mama yang aku kasihi. Nah saudara, di dalam keadaan terpuruk, ya, dia diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa akan mengasihinya dan tidak mungkin membiarkan dia berjuang seorang diri, ya. Kemudian dia ingat akan cerita daripada Ayub. Bagaimana Ayub bergumul di dalam penderitaan kehilangan 10 orang anak yang dikasihinya, kehilangan harta bendanya, kehilangan akan kesehatannya. Jadi waktu mengalami keterpurukan ini, pemuda ini melalui satu khotbah yang disampaikan, dia diingatkan akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah membiarkan Ayub bergumul seorang diri, dan Tuhan juga tak akan pernah membiarkan dia bergumul seorang diri. Dan melalui ini dia
ia bangkit. Saudaraku, hati-hati, iblis memang selalu berusaha untuk menggoda kita. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena dengan kita jauh daripada Tuhan, ya, ini adalah kesempatan buat iblis untuk menarik kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, semakin hari semakin membuat kita terperosok. Dan itulah yang iblis mau. Iblis akan menggunakan segala daya upayanya untuk menjatuhkan kita, ya, lewat kesombongan, kemudian lewat segala rasa khawatir, ya. Ini juga bisa membuat kita jatuh. Saudara, hati-hati, kekhawatiran akan membuat kita mengalami rasa takut, dan rasa takut akan membuat kita semakin merana. Dan waktu kita merana, di sana iblis senang, iblis tertawa, iblis bahagia. Kalau kita merasa merana, hilang sukacita kita, di sana iblis senang. Oleh karena itu, saudara, serahkan segala khawatirmu, serahkan segala kebimbanganmu, serahkan segala persoalan hidupmu hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menjadi pelindung kita. Tuhanlah yang akan menjadi penjaga kita. Dia senantiasa adalah Tuhan kita yang selalu memperhatikan kita. Dia tak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia tak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena itulah janji daripada Tuhan di Mazmur pasal yang ke-37, ya. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang perkasa selalu akan menopang dan menopang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami harus waspada. Jangan kami menjadi orang yang tinggi hati. Jangan kami menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong akan direndahkan. Kesombongan akan menjadi sarana daripada iblis untuk menghancurkan kami, untuk membuat dosa-dosa yang lain hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami minta agar Tuhan menolong pribadi-pribadi di dalam keluarga kami, agar kami senantiasa waspada, hati-hati, jangan sampai ada iblis yang menghancurkan kehidupan kami, menggunakan kelemahan kami untuk terus menggoda kami. Di dalam nama Yesus, kami minta kuasa Tuhan bekerja melampaui kami, dan kami minta di dalam nama Yesus agar kami jangan diperdaya oleh iblis. Kami terus boleh dekat dengan Tuhan, dan Tuhan terus memperbaiki setiap kekurangan kami, setiap kesalahan kami, dan ajar kami selalu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.